Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret, Prodi D3 Perpajakan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Irwan Iftadi, Magister Teknik. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurma Mu'asoliha dengan NIM V1523061, Sakna Putri Utami dengan NIM V1523072, Andin Riantiana dengan NIM V1523044, Aurelia Azarin Putri Mandasela dengan NIM V1523011. Kami bekerja sama dalam memenuhi tugas dalam materi negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian negara hukum. Negara, dalam pandangan teori klasik, diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara, pada hakikatnya, adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yakni 1. Kelengkapan secara internal, yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu, saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Yang kedua, kelengkapan secara eksternal, yaitu jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam perkembangannya, teori klasik tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya. Misalnya menurut tokoh Socrates, Plato, dan Aristoteles, munculnya keragaman konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep masyarakat sempurna, menginspirasi lahirnya teori modern tentang negara. Kemudian dikenal istilah negara hukum. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material yaitu pada bab 14 pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu
bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Sedangkan pada abad ke-20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material, yang tujuannya untuk memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntunan dan dinamika perkembangan zaman. Ciri negara hukum sendiri terdiri dari 8 jenis, yaitu 1. Hak asasi manusia atau HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan berpendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Dan yang ke-8, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan atau welfare state yang membawa implikasi bagi para penyelenggaraan negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya, mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Materi yang terakhir yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Suatu negara hukum memiliki tujuan pokok yaitu melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan yang demokratis bagi warga negaranya. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian dari Tuhan dan negara wajib melindunginya. Sifat-sifat hak asasi manusia yaitu 1. Universal, 2. Tidak dibagi, 3. Hakiki atau ada sejak dari lahir, dan 4. Setara. Negara perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UU Negara RI 1945. Contoh hak asasi manusia yaitu 1. Hak diperlakukan sama dalam negara dan hukum. 2. Hak untuk berpendidikan.